Hierarki dalam database. Data diklasifikasikan menjadi 6. Database, file, record, field, byte, dan bit. Database merupakan kumpulan file dan menggambarkan data yang saling terkait. File merupakan kumpulan record dan menggambarkan suatu kesatuan data. Record merupakan kumpulan field dan menggambarkan suatu unit data individu. Field merupakan kumpulan byte dan menggambarkan suatu atribut dari record. Byte merupakan kumpulan bit dan merupakan atribut dari file berupa huruf dari sebuah nilai. Dan bit merupakan bagian terkecil dari data secara keseluruhan. Contoh database dalam piutang. Database piutang ini terdiri dari 3 file. File pelanggan, penjual, dan persediaan. Setiap file berisi record atau catatan pelanggan 1-100. Setiap catatan pelanggan berisi field, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, kota, kode pos, dan sebagainya. Pendekatan file dibandingkan pendekatan database. Dilihat ilustrasi pendekatan file memiliki 3 aplikasi atau program yang masing-masing memiliki file sendiri, tetapi tidak saling terintegrasi satu sama lain. Hal ini menyebabkan file-file tersebar. Sedangkan pendekatan database sama-sama memiliki 3 program, tetapi terintegrasi melalui sistem manajemen database, sehingga file-file tersimpan dalam satu tempat yang sama. Untuk lebih mudah memahami, kelompok kami membuat perbedaannya. Berikut perbedaan sistem file dan sistem basis data. Dalam sistem file, sukar mengakses data dan mendapatkan data. Timbul redundansi data dan inkonsistensi data, sulit dilakukan pengembangan aplikasi, serta program oriented. Sementara, dalam basis data, mudah mengakses dan mendapatkan data, redundansi data dan inkonsistensi data minim, mudah dilakukan pengembangan aplikasi, dan data oriented. Database relasional. Dari perbedaan tersebut, kita dapat melihat keuntungan dari sistem database. Yang pertama, data integration atau integrasi data, di mana beberapa file master digabungkan dalam kelompok besar yang dapat diakses banyak program aplikasi. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam membagikan data atau data sharing kepada pihak yang berwenang atau membutuhkan informasi tertentu. Yang ketiga, minimal redundansi dan inkonsistensi data, karena item-item data hanya disimpan sekali. Yang keempat, data independen sehingga masing-masing data dapat diubah tanpa mengubah yang lainnya. Yang terakhir, hubungan antar data dapat digunakan untuk analisis lintas fungsional atau cross-functional analysis. Sistem database memisahkan penyimpanan dan penggunaan elemen-elemen data dengan dilengkapi 2 tampilan data yang berbeda, yaitu logical view, tampilan di mana pengguna dapat memahami data, dan physical view, bagaimana dan di mana data secara fisik tersimpan dalam sistem komputer. Logical structure dari database dapat digambarkan dengan skema dalam gambar berikut yang meliputi 3 level. Dimulai dari tengah, yaitu conceptual view, di mana merupakan gambaran besar keseluruhan database dengan elemen-elemen data dan hubungannya satu sama lain. Kemudian ada external level, yaitu porsi informasi yang dibutuhkan dan dapat dipahami oleh seorang pengguna. Dan juga internal view adalah detail, di mana data-data tersebut sebenarnya disimpan. Relational database merupakan skema konseptual dan eksternal yang membuat seolah-olah tampilan data itu benar-benar tersimpan dalam satu tabel, meskipun sebenarnya tabel besar tersebut terdiri dari tabel-tabel yang terhubung satu sama lain. Sebagian besar database management system atau DBSM merupakan relational database. DBSM sendiri merupakan suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkannya dengan program-program aplikasi.
Ada beberapa tipe atribut relational database, yaitu yang pertama, primary key, atribut unik atau tunggal di dalam sebuah tabel. Biasanya, atribut yang dijadikan primary key yang memiliki tipe data numerik. Seperti contohnya, nomor ID pelanggan, nomor fraktur, dan lain-lain. Yang kedua, foreign key adalah atribut dalam sebuah tabel tetapi menjadi primary key di tabel lain dan menjadi penghubung kedua tabel tersebut. Dalam membuat relational database, terdapat beberapa persyaratan dasar, yaitu yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, primary key tidak boleh 0 atau kosong. Yang ketiga, jika foreign key bukan 0, harus memiliki nilai yang sesuai dengan primary key pada tabel lainnya. Yang keempat, semua atribut non-kunci harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi atribut primary key. Untuk memahami teori, berikut adalah contoh tabel data perkuliahan yang belum dirancang secara baik. Untuk membuat relational database, kita dapat memisahkan tabel tersebut menjadi 3 tabel master, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Kemudian, kita dapat membuat tabel keempat, yaitu tabel rencana perkuliahan semester atau RPS, dengan kombinasi ketiga tabel tersebut yang bebas dari anomali data menggunakan relational database. Langkah pertama, yaitu memisahkan ketiga tabel menjadi tabel mahasiswa yang terdiri dari atribut nama mahasiswa, tanggal lahir, dan NPM. Kemudian, tabel mata kuliah yang terdiri dari atribut mata kuliah dan jumlah SKS. Yang terakhir, tabel dosen yang terdiri dari atribut nama dosen dan jabatan dosen. Langkah kedua, yaitu menjadikan ketiga tabel tersebut tabel master yang memiliki atribut primary key. Atribut yang ditunjuk sebagai primary key tidak boleh memiliki nilai yang sama dalam satu tabel. Maka, untuk menjadikan tabel mahasiswa menjadi tabel master, kita hilangkan data mahasiswa yang sama. Kemudian, kita juga dapat mengubah sedikit susunannya dengan meletakkan atribut NPM di bagian awal untuk mempermudah identifikasi dan menentukan primary key. Setelah diperoleh susunan tabel yang baru dan tidak ada duplikasi, kita dapat menentukan NPM sebagai primary key, yang berarti tidak boleh ada data NPM yang sama. Untuk membuat tabel master mata kuliah, kita ulangi langkah yang sama sehingga diperoleh tabel yang hanya berisi 3 mata kuliah. Umumnya, data yang dijadikan primary key adalah yang memiliki tipe data numerik, sehingga kita dapat menambahkan atribut ID mata kuliah dan menjadikannya primary key. Kemudian kita ulangi lagi langkah tersebut untuk membuat tabel master dosen, dengan menambahkan atribut INEDN dan menjadikannya primary key. Setelah kita memiliki 3 tabel master, kita dapat menggabungkannya untuk membuat tabel keempat, yaitu tabel RPS. Tabel RPS dapat kita bentuk dari atribut-atribut yang ada di tabel master, yaitu NPM dari tabel mahasiswa, ID matkul dari tabel mata kuliah, dan INEDN dari tabel dosen. Ketiga atribut ini, ketika berada dalam tabel RPS, berubah namanya menjadi foreign key, yang menjadi penghubung antara tabel master dan tabel RPS ketika kita ingin membuat laporan. Sehingga seluruh data yang ada pada tabel awal contoh telah masuk ke dalam tabel RPS. Dengan demikian, dapat diperoleh tabel laporan yang menampilkan informasi secara lengkap dan siap digunakan oleh pengguna.